Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rusni di Meo Propel. Nah, di video kali ini seperti janji aku akan bahas hal-hal apa saja yang mempengaruhi harga SLP. Nah, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu YouTube channel aku biar aku makin semangat bikin video lainnya. Ingat untuk tinggalkan like, share, and comment. Ini dia, check it out. Oke, sebelumnya itu banyak banget yang berasumsi bahwa kalau kita jual SLP banyak itu akan mempengaruhi harga SLP di market, atau saat kita jual SLP di harga bawah itu akan membuat harga SLP jatuh. Itu banyak sekali pemahaman-pemahaman seperti itu yang saya dapatkan. Nah, kita lurusin dulu, pemahaman seperti ini hampir nggak bakal berlaku di dunia market. Hampir ya, kecuali ada orang terkenal dunia yang menghebohkan suatu koin, tapi itu pun hanya bakal bertahan beberapa hari. Ya, bisa lama, bisa juga enggak, atau bisa juga cuma 1 hari, bisa juga sebulan. Ya, kembali lagi ke orangnya dulu. Ketika kalian punya pemahaman-pemahaman seperti kalau kita jual SLP banyak, itu harga SLP yang akan langsung jatuh. Saat kita jual di harga bawah, itu harga SLP akan jatuh. Itu hanya akan membuat kalian sakit hati. Kenapa? Karena ya itu kita lihat harga SLP daunnya lama, lalu kita berpikir bahwa oh udah ada orang yang jual tuh di harga segini, pasti banyak yang jual di harga segini, jadi makanya SLP tuh selalu di harga itu, selalu turun, selalu down. Nah, terus dampak keduanya adalah selalu nyalahin orang, siapa tuh yang udah jual SLP di harga bawah gitu. Padahal kita nggak tahu tuh siapa yang jual, ya kan? Nah, biar nggak sakit hati, ayo kita pahami dulu apa yang mempengaruhi harga SLP. Nah, yang pertama yaitu fundamental. Nah, fundamental itu adalah dasar dari suatu koin, misal SLP. Oke, kenapa harga SLP bisa stabil? Mari kita lihat dari aksi Infinity. Nah, di marketplace itu sekarang yang jual aksi ya sekitar 101.977 aksi. Nah, ini di data di marketplace ya. Nah, sedangkan orang yang beli aksi sehari itu bisa 53.938. Nah, di sini itu berarti lebih banyak yang jual daripada yang beli. Nah, dari data ini kita dapat perbandingan 2:1, di mana yang jual adalah 2 dan yang beli adalah 1. Gitu. Karena jauh lebih banyak yang jual daripada yang beli. Namun harus diingat bahwa dari 1001 aksi yang dijual itu ada beberapa persen yang dijual atau di listing di harga-harga iseng aja gitu. Ya sebenarnya bukan untuk dijual tapi hanya untuk have fun. Kalau dia laku ya berarti rezeki, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Namun meskipun banyak yang jual, tapi banyak juga yang beli, sehingga membuat para trader memiliki semangat untuk membreedkan aksinya untuk dijual kembali di marketplace, dimana ketika kita membreed berarti SLP dipakai gitu. Jadi SLP itu nggak hanya dilepas saja di market, tapi kadang juga yang di market itu dibeli oleh para trader untuk dipakai breeding, dan hasilnya atau telurnya atau aksinya itu dijual kembali di marketplace atau mereka pakai untuk buat scholar atau tim baru gitu. Itu adalah salah satu fundamental dari SLP, sehingga harga SLP itu cenderung stabil ataupun kadang naik. Nah, yang kedua yang mempengaruhi harga SLP itu adalah teknikal dari
pergerakan candlestick SLP itu sendiri. Nah, seperti apa? Oke, ini adalah bentuk teknikal dari SLP. Kalian lihat di atas SLP USDT. Yang ini. Oke. Nah, ini garis-garis dari SLP itu biasanya kita para teknikal menghitungnya. Oke, bisa dilihat di sini tuh ada garis biru bagian atas, ada biru yang tebal di bawah, ada orange, ada hijau. Nah, itu adalah garis yang dibuat oleh kami para teknikal dalam menghitung setiap gerakan dari SLP. Ada pola yang terbentuk, ada pola yang terkonfirmasi, dan itu juga mempengaruhi naik atau turunnya pergerakan harga SLP. Dan kita para teknikal itu bisa memprediksikan harganya bisa sampai ke harga berapa. Namun untuk sampai di harga tersebut itu kapan, itu kita nggak bisa prediksikan bisa terjadi di bulan apa gitu. Namun polanya bisa harganya bisa sampai di harga sekian, itu kita bisa prediksikan dari pola-pola yang terbentuk dari teknik besar. Tekanan koin besar ini seperti Bitcoin, Ethereum, dan yang lain-lain. Namun salah satu yang paling sering yang dapat mempengaruhi harga SLP yaitu adalah Bitcoin dan Ethereum. Nah, ketika harga Ethereum turun, lalu fundamental dari SLP mengalami penurunan seperti tadi, lebih banyak yang jual daripada yang beli, itu juga akan mempengaruhi harga SLP. Yap. Ataupun ada tarikan dari koin besar seperti Bitcoin. Nah, ketika Bitcoin turun 5%, maka SLP atau ETH itu juga akan turun lebih dari 5%. Ya, kurang lebih seperti itulah pemahaman saya. Nah, next yang keempat atau yang terakhir yang dapat mempengaruhi harga SLP yaitu adanya berita positif tentang SLP atau fundamental berita dari positif SLP tentang aksi yang kemarin harga SLP naik karena orang nggak bisa klaim SLP di Ronin. Jadi lebih banyak SLP-nya ditahan ketimbang yang dipakai untuk dijual gitu. Jadi para trader membeli SLP dari exchange untuk memberikan aksinya. Tuh, itu membuat harga SLP naik. Paham? Ketika tombol klaimnya kemarin berfungsi, bisa diklaim kemarin, itu harga SLP langsung turun dari harga 4.000 ke 4.300 apa 600, itu turun ke 3.900 ya, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kurang lebih itu ada 4 hal yang mempengaruhi harga SLP. So, itu aja informasi yang bisa aku bagikan hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. So, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.